Dan pada hari ini saya akan menyampaikan satu tema, satu bagian firman Tuhan mengenai mungkinkah Allah itu menyesal. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas tema ini. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Dari pasal ketiga yang diberikan judul Pertobatan Niniwe. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Pasal 3 ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Bersama-sama ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan memberkati jemaat di Solo. Tuhan mengkaruniakan begitu banyak pekerjaan demi pekerjaan yang baik yang telah Engkau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan memberkati dengan begitu banyak sarana untuk boleh melayani, memperkembangkan, menggenapkan rencana Tuhan di kota ini. Tuhan juga berkati untuk hamba Tuhan, untuk pengurus yang bersama-sama dengan para aktivis melayani di tengah-tengah jemaat. Tuhan sertai berkati setiap keluarga daripada mereka yang melayani. Tuhan yang memeliharakan. Pada hari ini kami juga bersyukur Tuhan, sebab kami datang ke hadapan-Mu adalah satu anugerah yang besar. Kami boleh memberikan waktu di hari yang pertama daripada minggu ini untuk boleh datang beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpinlah kami. Tak kala kami merenungkan mengenai tema ini, mungkinkah Allah menyesal? Apakah Allah menyesal? Bagaimana kami boleh memahami bagian ini dan bagaimana kami boleh justru menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan melalui pembahasan akan tema ini. Terima kasih Tuhan, sertailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya juga setiap jemaat. Biarlah Roh Kudus memimpin supaya kami bertumbuh dan supaya kami boleh berakar dan kami boleh menghasilkan buah dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara sekalian, pada ayat ke-9 ketika dikatakan bahwa orang-orang Niniwe berseru, mereka berharap siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Allah berbalik dan menyesal. Kata berbalik itu syuf, itu adalah kata yang sama dengan bertobat. Nah, mungkin kita akan mengatakan, apakah Allah diharapkan bertobat? Bagaimana mungkin mereka mengharapkan Allah bertobat? Tapi kita mungkin mengatakan, mereka orang-orang kafir, mungkin mereka tidak mengerti. Tetapi di ayat ke-10 dikatakan, maka menyesallah Allah. Menyesallah Allah, saudara sekalian. Ini satu tema yang sulit ya. Dan membuat banyak orang Kristen seringkali bertanya-tanya, mungkinkah Allah itu menyesal? Nah, hari ini kita akan membahas satu kesulitan besar ketika seseorang membaca kitab suci, yaitu mungkinkah Allah menyesal?
Ini sering membuat orang-orang menjadi goncang, saudara sekalian. Dan alih-alih mereka mendapatkan berkat yang limpah melalui pembacaan Alkitab seperti ini, mereka malah meninggalkan iman mereka. Kenapa Alkitab mengatakan Allah menyesal? Aku tidak bisa mengerti. Jikalau dia menciptakan langit dan bumi, jikalau dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, kenapa dia mesti menyesal? Maka banyak orang, mereka meninggalkan gereja, mereka meninggalkan iman mereka, mereka tidak bisa mengerti dan memahami. Ataupun kalau mereka mencoba menerima, mereka akan berkata jangan bahas bagian itu, sebab bagian itu akan membuat kami goncang. Maka saudara sekalian, bahkan orang menjadikan bagian ini untuk menyerang akan kitab suci dan untuk merendahkan Alkitab, saudara sekalian. Dan bagian ini tidak hanya muncul di dalam Yunus pasal yang ketiga, saudara sekalian, tetapi juga muncul di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Kalau saudara bisa melihat pada slide itu, ada di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, saudara sekalian, maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kok Tuhan tidak tahu sih? Kok Tuhan tidak tahu bahwa manusia itu akan mengecewakan dan menyakiti hatinya? Tuhan kan bukan manusia, sehingga Tuhan bisa salah mengambil keputusan, salah menciptakan, salah bertindak. Maka saudara sekalian, ayat ini bukan ayat yang mudah karena mengatakan maka menyesallah Tuhan. Kenapa menyesal? Bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi. Sudah menjadikan, sekarang hatinya pilu. Nah saudara sekalian, kalau kita sudah melakukan apa-apa, salah beli saudara sekalian. Saudara buka aplikasi, itu belanja online, salah pencet. Saudara, lalu saudara mengatakan, aku telah menyesal, salah membeli, dan itu memilukan hati. Maka mungkin orang akan menghibur, orang mengatakan, biasalah Pak, namanya manusia ya, begitu bisa membuat kesalahan. Tetapi bagaimana mungkin mengerti bahwa Allah salah bertindak, saudara sekalian. Allah menyesal dia telah menjadikan manusia, dan hal itu membuat hatinya pilu. Lalu di dalam Keluaran pasal 32 ayat 12, Musa berbicara kepada Allah. Musa berkata, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Dan Musa berkata, berbaliklah dari murkamu, please repent. Bertobat, saudara sekalian, berbalik itu kan bertobat. Waktu kita bertobat, kita itu mengambil langkah U-turn, saudara sekalian. Kita tahu salah jalan, kita harus kembali, kita mengambil jalan U-turn, saudara sekalian. Kita bertobat, berbalik. Dan Musa mengatakan kepada Allah, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Musa menyuruh Allah menyesal, nggak salah saudara sekalian. Kalau kita bertemu seorang remaja yang sudah mengambil jalan yang salah di dalam kehidupannya, kita berkata kepada dia, menyesallah nak, menyesallah, engkau sudah salah mengambil jalan, menyesal. Nah itu hal yang wajar saudara sekalian. Tapi Musa berkata kepada Allah, menyesallah engkau karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Nah saudara sekalian, kita harus mengakui bahwa bagian seperti ini tidak mudah untuk dimengerti oleh pembaca Alkitab. Dan saya berharap bahwa dalam anugerah Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama memahami dan kita boleh menyingkirkan ada batu penghalang seringkali menjadi stumbling block di dalam perjalanan iman kita. Dan harap kita nanti tidak menjadi semakin bingung, tetapi justru kita akan menikmati bagian seperti ini. Kita akan semakin dikuatkan oleh pengertian akan bagian-bagian ini. Maka pertanyaan pertama kita hari ini adalah, bisakah Allah menyesal? Kalau saya bertanya, bisakah saudara menyesal? Bisa. Saudara bisa salah mengambil keputusan? Bisa, saudara sekalian. Yunus pasal 3 ayat 9 tadi lebih mudah dimengerti karena apa? Karena orang-orang Niniwe itu berharap Allah menyesal. Tapi bagian berikutnya ayat 10 itu tentu sangat sulit. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah itu menyesal? Kita sulit menjawab bagian ini saudara sekalian. Bagaimana bisa Allah menyesali sesuatu jikalau dia tahu segala sesuatu?
Allah tahu segala sesuatu enggak? Allah tahu. Allah Maha Kuasa enggak? Allah Maha Kuasa. Jikalau Allah tahu segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa, kenapa Allah bisa menyesal? Maka ini hal yang sulit sekali, saudara sekalian. Bagaimana mungkin Allah yang kekal, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha Kuasa itu, dia bisa menyesal? Ini hal yang sulit, saudara. Maka pertama-tama kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan penyesalan di sini. Manusia seringkali berada di dalam penyesalan. Saudara, di sini ada yang tidak pernah menyesal? Tidak ada, saudara sekalian. Kita pasti pernah menyesal. Ada penyesalan sehari, saudara sekalian. Ibu-ibu lagi masak nasi, tiba-tiba kelupaan. Gosong, saudara sekalian. Itu penyesalan sehari. Aduh, kenapa ya? Aku tadi lanjut nonton drakor gitu ya. Akhirnya nasi gosong begitu. Nah, saudara sekalian, ada penyesalan yang seminggu. Kalau zaman dulu kita nonton sinetron itu ya, itu misalnya. Atau nonton zaman saya itu kuliah dulu sempat diputar di Indosiar, Memanah Burung Raja Wali begitu ya. Kalau hari Jumat kita bergumul, saudara sekalian, karena kebaktian pemuda tiba-tiba kalau sudah seri-seri terakhir pemudanya pada menghilang karena menantikan apa yang terjadi dengan Bibilung dan Yoko begitu ya. Nah, ini menjadi pergumulan. Nah, saudara sekalian, kalau kelupaan nonton, maka ada penyesalan seminggu. Aduh, kenapa aku nggak nonton? Ketinggalan ceritanya. Nah, ini penyesalan seminggu, saudara sekalian. Ada penyesalan sebulan, saudara. Kalau saudara, bapak-bapak pergi ke barber, potong rambut, tiba-tiba pas cukur ketiduran. Ini botak di tengah, saudara sekalian, karena ketiduran waktu cukur rambut. Ini penyesalan 1 bulan karena menunggu rambut tumbuh lagi, saudara sekalian. Ada penyesalan setahun, anak tidak belajar dengan baik, menjelang ujian gak bisa jawab, tinggal kelas, saudara. Ini penyesalan setahun karena dia harus mengulangi 1 tahun lagi tahun ajaran. Ada yang penyesalan seumur hidup, waktu lihat calon istri, lihatnya, wah luar biasa. Ini istri idaman. Inilah wanita terbaik yang Tuhan sediakan. Setelah nikah ternyata terbalik, saudara sekalian. Maka penyesalan seumur hidup tidak habis-habis. Maka teman saya mengatakan, wah sambil bercanda tentu ya. Dia bilang, saya nikah dengan ini, saya bertobat. Loh, istrimu baik sekali. Karena kamu sampai bertobat. Bukan, saya nikah dengan dia, setiap hari saya doa, Tuhan tobat, tobat Tuhan, tobat. Kenapa Tuhan kasih istri begini Tuhan, begitu ya. Maka istri yang baik kadang juga susah ya. Itu saudara bukan, itu susah jadi orang yang merenung. Kalau istri yang jahat, saudara bisa menjadi filsuf, itu kata Pak Tong ya. Jadi saudara kalau tiap hari lihat istri yang jahat kan saudara merenung, Tuhan kenapa hidupku begini. Aku mau lebih dekat Tuhan, supaya nggak dekat istri gitu ya. Nah kadang-kadang orang alasan. Maka yang pergi pelayanan di gereja rajin ya, itu motivasi 2 macam. Ini bukan loh, ini bukan saya mengatakan saudara yang pergi gereja rajin itu pasti begini, enggak saudara. Tapi ada juga ternyata saudara yang pergi pelayanan supaya tidak ketemu istri. Kalau di rumah ketemu istri, saudara, itu penyesalan seumur hidup. Ketemu istri tidak tahan, akhirnya pergi ke gereja. Ke gereja lumayan lah, kan orang bilang luar biasa pelayanan dia. Dia cinta Tuhan, Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu di gereja. Sampai gereja kasih kunci khusus buat dia. Saudara sekalian, itu karena apa? Karena penyesalan seumur hidup, salah nikah, saudara. Maka orang yang jarang di gereja mungkin saja dia cinta istri, rumah tangganya bahagia gitu ya. Nah ini adalah penyesalan seumur hidup, saudara sekalian. Tapi apa bedanya penyesalan manusia ketika dikatakan dalam Alkitab dengan Allah menyesal? Apa bedanya penyesalan manusia dengan penyesalan Allah, saudara sekalian? Alkitab mengatakan maka menyesallah Allah. Apa bedanya? Manusia menyesal tentu atas sesuatu yang mereka lakukan di masa lalu. Dan apa yang mereka lakukan itu kemudian membawa konsekuensi, membawa akibat yang tidak mereka perkirakan. Orang yang ditangkap KPK pakai rompi oranye, itu kan sudah banyak yang mengalami itu. Kenapa dia tidak belajar? Loh, pernah ada yang mengalami hal seperti itu, maka aku jangan lagi melakukan hal yang sama. Kenapa dia masih melakukan hal yang sama? Karena dia mengatakan itu terjadi pada orang lain, tidak mungkin terjadi pada aku. Lalu kemudian setelah tertangkap, maka apa yang terjadi? Menyesal.
menyesal, lalu kemudian minta maaf. Nah, itu semuanya manusia melakukan seperti itu. Menyesal atas apa yang telah dilakukan di masa lalu, dan kemudian ternyata membawa akibat yang tidak diharapkan. Maunya dia melakukan tetapi tidak diketahui dan tidak terbongkar, tetapi rupanya terjadi dan membawa konsekuensi. Maka manusia mau menghilangkan konsekuensi itu, tetapi tidak bisa, saudara sekalian. Tidak bisa menghilangkan konsekuensi itu. Saya pernah satu kali 23 tahun yang lalu pulang dari NRIC, turun di Tanah Abang di Jakarta, kemudian panggil taksi. Lalu naik taksi, sopirnya seorang encek-encek gitu, umurnya mungkin ya 50-an begitu. Lalu kami ngobrol di taksi. Dia mengatakan, "Itu dari mana?" Saya mengatakan, "Baru saja dari retreat." "Oh ya, oh adik Kristen ya?" Saya bilang, "Iya." "Kalau Bapak?" "Saya Kristen." "Oh, Bapak jadi Kristen sejak kapan?" "Oh, saya bukan dari keluarga Kristen. Saya dari Kristen itu, saya jadi Kristen itu di penjara." "Oh, Bapak di penjara kenapa, Pak?" Karena membunuh." Saya mulai lihat kunci mobil itu, pintu di belakang terkunci apa tidak. Siap-siap ini. "Bapak membunuh kenapa, Pak?" "Ya dulu, masalah warisan. Saya dengan saudara, dengan kakak itu tidak akur, kami bertengkar hebat. Lalu saya marah karena merasa terhina. Saya pulang ke rumah, saya ambil pisau. Lalu saya pergi ke rumah kakak saya. Dan saya matikan sekeluarga. Suami, istri, dan anak 2. Lalu saya mengatakan, apa yang terjadi? Kemudian dia masuk penjara dalam umur yang masih sangat muda. Masuk penjara, tetapi di penjara karena ya dia kemudian diajak menghadiri satu kebaktian. Daripada itu pelayanan penjara, dan di situ dia bertobat karena ada kelakuan baik dan sebagainya, maka dia kemudian dipercepat, diberikan remisi, saudara sekalian, dan keluar dari penjara. Dan sejak itu dia aktif dalam pelayanan penjara. Dan ketika dia menceritakan itu, saya melihat dia terus matanya berkaca-kaca. Dia seakan-akan menyesali kenapa itu harus terjadi. Kenapa di dalam kemarahan dia begitu mudahnya dia pulang ke rumah, mengambil pisau, dan kemudian mematikan sekeluarga daripada kakaknya. Itu satu hal yang dia terus menyesal. Dia mau memutar ulang daripada kehidupannya. Dan bagian itu tidak pernah ada di dalam hidupnya. Tetapi saudara sekalian, ini sulit. Ini sulit, saudara sekalian. Nah, salah satu penemuan terbesar dalam sejarah itu adalah komputer, saudara. Salah satu penemuan terbesar dalam sejarah itu adalah komputer. Dulu kecil teman saya bilang bukan, tapi termos. Loh, kok kamu bilang termos penemuan terbesar dalam sejarah? Paling pintar komputer waktu kecil. Terus teman saya bilang, enggak, termos. Kok termos paling pintar? Termos itu punya perasaan. Kalau kamu taruh air panas, dia akan tetap bikin panas. Kalau kamu taruh air dingin, dia akan tetap bikin dingin. Loh, apa hebatnya? Dari mana dia tahu yang masuk itu air panas? Wah, betul juga ya. Saya pikir-pikir teman saya cerdas juga. Saya pikir saya kok kalah pintar gitu ya. Dari mana dia tahu? Berarti dia punya perasaan. Orang taruh air panas, dia jangan kasih dingin. Dia tetap jadikan panas karena dia mengerti hati orang yang mengisi. Betul juga gitu ya. Nah, saudara sekalian, salah satu penemuan terbesar dalam sejarah itu adalah komputer. Dan salah satu kenikmatan orang pakai komputer itu kenapa? Nah, saudara, anak-anak sekarang mungkin yang sudah dari kecil pakai komputer itu kurang familiar ya. Tapi bagi kami yang pernah kerjain warta remaja pemuda pakai mesin ketik dan pakai stensilan, saudara tahu ya, itu tidak bisa ada kesalahan. Tidak ada ruang bagi kesalahan, apalagi kalau nggak ada tip extend yang itu stensilan ya. Wah, itu celaka. Kalau sudah salah, ulang lagi, saudara sekalian. Maka dulu kerjaan saya dulu bikin warta pemuda pakai mesin ketik, saudara. Nah, itu adalah satu hal yang sulit sekali sampai kemudian muncul komputer yang kita pakai WordStar apa segala macam. Nah, itu sangat luar biasa meringankan karena apa? Karena ada tombol del sama ada fungsi undo, saudara sekalian. Maka kalau salah tinggal dihapus saja, nggak masalah. Saya pernah di STT dengan teman, sama-sama kuliah. Nah, saudara jangan pikir ya, di STT semuanya kayak malaikat ya. Nggak juga loh, saudara. Kadang kuliah banyak yang tidur loh. Di samping saya ada teman ketiduran. Waktu tidur tangannya kepencet tombol. Akhirnya berpuluh-puluh halaman, saudara sekalian. Begitu dia bangun, dia sibuk hapus satu-satu del, saudara sekalian. Nah, tetapi itu ada fungsi del dan itu membuat hidup itu sangat lega. Karena kita nggak usah mengulang. Kita tinggal undo saja, beres. Seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Tetapi sayangnya dalam hidup ini tidak ada tombol del, saudara sekalian. Dan tidak ada fungsi undo di dalam hidup ini.
Kita tidak bisa menghapus, kita tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Setiap orang harus menghadapi konsekuensi daripada pilihan mereka. Semua orang harus menghadapi konsekuensi daripada apa yang mereka pernah putuskan di dalam ketidakbijaksanaan, di dalam kekurangan pengetahuan, saudara. Bayangkan kalau gedung sudah jadi seperti ini, tapi kita pernah salah menghitung, salah merencanakan, dan kita merasa tidak tenang, mau dibatalkan, tidak bisa, saudara. Gedung sudah jadi. Maka saudara sekalian, dalam hidup ini tidak ada tombol delete, tidak ada fungsi undo, saudara sekalian. Kita bisa kita bisa merasakan apa yang dialami oleh Daud. Kalau saudara melihat Mazmur 51, di situ adalah Mazmur yang menggambarkan kesusahan hati Daud ketika ditegur oleh Nathan. Di dalam bagian itu dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Setelah apa? Setelah dia menghampiri Batsheba. Daud pikir dia bisa melampiaskan nafsunya dia bisa menikmati kesenangan tanpa ada konsekuensi. Bukankah Daud orang bijaksana? Bukankah Daud orang yang dekat dengan Tuhan? Itu mau mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pun juga dia memiliki resiko, memiliki bahaya yang sangat besar. Maka orang di dalam pelayanan, jangan kita menjadi ceroboh, kita tidak bersikap hati-hati menganggap bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Daud jatuh di dalam dosa. Daud melampiaskan apa yang dia kehendaki, dan dia tidur dengan istri daripada orang yang sangat setia dengan dia. Uria, suami daripada Batsheba, sangat setia kepada Daud yang tidak setia kepada dia. Wah, ini satu relasi yang sangat menyedihkan, saudara sekalian ya. Saudara bekerja mati-matian untuk satu perusahaan, saudara begitu setia, tapi ketika saudara sakit-sakitan, perusahaan dengan gampangnya memecat saudara. Tidak ada kesetiaan dari perusahaan kepada saudara. Nah, Uria dengan setianya mengabdi kepada Daud. Bahkan dia tidak mau pulang ke rumahnya tidur dengan istrinya ketika Daud sengaja memberikan kesempatan itu. Dan Daud akhirnya mencari cara untuk mematikan Uria dengan cara yang sangat keji, saudara sekalian. Uria sendiri harus membawa surat yang berisi permintaan Daud kepada Yoab supaya Uria ditaruh di bagian depan paling berisiko dalam peperangan, lalu tinggalkanlah Uria, biarkan dia mati di situ, supaya apa yang aku perbuat dengan istrinya tidak seorang pun tahu, apa yang aku perbuat dengan istrinya itu aman-aman saja. Itulah yang Daud kehendaki, saudara sekalian, dan semuanya beres seperti rencana Daud. Uria akhirnya mati di medan perang, dan Daud kelihatan seperti pahlawan yang menafkahi janda daripada prajuritnya, daripada pemimpin pasukannya. Daud mendapat pujian mungkin, saudara sekalian, tetapi mata Tuhan tidak tertutup. Nathan datang kepada Daud dan Nathan menegur Daud. Dan kalau saudara membaca Mazmur 51, hati yang hancur karena dosa-dosanya, Daud sangat sadar apa yang dia telah perbuat. Sekiranya mungkin Daud ingin bisa membatalkan apa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau bisa aku undo semuanya itu. Tetapi saudara sekalian, hidup ini terus berjalan. Daud harus hidup dengan bayang-bayang akan dosa yang menakutkan yang pernah dia kerjakan. Nah, saudara sekalian, Daud menyesal. Itu adalah hal yang wajar. Manusia adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia harus berhadapan dengan konsekuensi daripada dosa. Tetapi ketika Alkitab mengatakan Allah menyesal, apa maksudnya? Ketika Alkitab mengatakan Allah menyesal, apakah itu karena Allah telah merencanakan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, lalu kemudian Allah menyesali keputusan itu dan Allah berbalik arah? Allah sudah mencipta, Allah sudah mengatur, tiba-tiba Allah menyadari celaka, ada sesuatu yang salah. Maka Allah berbalik arah, mengulangi kembali hal yang lainnya, saudara sekalian. Maka Yunus pasal 3 ayat ke-10 ini tidak mudah, membuat kita bertanya-tanya tentang immutability of God, yaitu atribut Allah, bahwa dia tidak berubah di dalam karakternya, bahwa dia tidak berubah di dalam kehendaknya, bahwa dia tidak berubah di dalam janjinya. Maka saudara sekalian, seringkali kita mau percaya bahwa Allah tidak berubah, tapi perjalanan hidup kita yang berada pada titik yang rendah, saudara sekalian, membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah tidak berubah
di dalam karakternya, di dalam kehendaknya, di dalam janjinya. Maka ini bagian yang tidak mudah, saudara sekalian. Selain itu tentu kita juga jadi bertanya-tanya tentang kedaulatan Allah. Orang Reform sangat memegang tentang kedaulatan Allah. Nah, ketika Allah menyesal, itu membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah berdaulat? Apakah Allah maha tahu, saudara sekalian? Kalau Allah maha tahu, berarti dia tidak berdaulat, maka dia menyesal. Kalau dia berdaulat, berarti dia tidak maha tahu, maka dia menyesal. Maka saudara sekalian, ini membuat kita bertanya, apakah Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sampai kepada kekekalan? Apakah Allah tahu? Nah, ini membuat kita bertanya, saudara sekalian. Bahkan kita bertanya, apakah Allah sesungguhnya sudah menetapkan, sudah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Sebagaimana di dalam Mazmur 33 ayat 11 mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Maka kita bertanya, betulkah Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Tetapi berdasarkan Mazmur 33 ayat 11 ini kita mengatakan Allah tidak berubah dan Allah tidak bisa diubah oleh apapun. Ayat ini mengatakan rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya turun-temurun. Berarti berdasarkan ayat ini Allah tidak berubah dan Allah tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Allah yang bijaksana itu, dia adalah Allah yang maha bijaksana sehingga ia tidak dapat berubah pikiran karena tiba-tiba sadar ada yang salah, lalu Allah mundur dan mencoba taktik yang baru, saudara. Mencoba taktik yang baru. Jadi Allah tiba-tiba sadar ada yang salah, lalu dia berubah pikiran. Saudara sekalian, saya sering mengalami beberapa kali salah pilih jalan tol. Harusnya keluar, saudara sekalian. Saudara pernah mengalami? Pernah ya, puji Tuhan saya tidak sendiri. Kadang-kadang saya malu sama istri. Biasanya saya bilang, wah biasanya ibu-ibu yang tidak tahu jalan. Begitu ya. Ibu-ibu belok kanan, lampu weser belok kiri, saudara sekalian. Tapi ternyata saya sering salah jalan. Dan salah jalan itu membuat harus berputar. Pernah sampai 1 jam berputar, saudara sekalian. Di dalam perputaran itu hati penuh dengan penyesalan, marah terhadap diri sendiri. Mau marah kepada siapa? Wong kita sendiri yang mengambil jalan yang salah. Akhirnya penuh dengan penyesalan, saudara sekalian. Penuh dengan pengandai-andaian. Nah, orang kalau sudah salah jalan banyak berandai-andainya ya. Itu ibu-ibu kalau sudah pergi salah, itu pergi beli baju, pulang biasanya banyak pengandaian ya. Tanya suami, aduh kalau saya beli yang tadi bagaimana? Kalau ini bagaimana? Bagaimana? Kan kita selalu penuh pengandaian. Nah, saudara sekalian, Allah yang maha bijaksana itu dia tidak dapat berubah pikiran karena tiba-tiba sadar, loh something wrong. Lalu kemudian dia mengambil taktik yang baru. Nah, perhatikan di slide kita, Yakobus pasal pertama ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lantas bagaimana saudara sekalian kita menjelaskan ayat-ayat ini bahwa seakan-akan Allah berubah pikiran? Seperti Yunus pasal 3 ayat 10. Seperti Kejadian pasal 6 ayat 6. Bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka di sini saudara sekalian kita bersyukur. Saudara harus bersyukur sebab saudara berada di dalam gereja Reform, saudara. Kita bukan membanggakan satu denominasi, tetapi satu hal yang sangat jelas bahwa firman Tuhan diajarkan dengan ketat, firman Tuhan diajarkan dengan bertanggung jawab sehingga iman kita bertumbuh seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka pengertian firman yang baik itu akan sangat menolong kita. Dan untuk memahami dan bahkan justru saudara sekalian, justru saudara bisa menikmati bagian yang sulit seperti ini. Jikalau saudara bisa memahami firman Tuhan, maka bagian-bagian yang sulit justru akan menjadi bagian yang menguatkan. Justru akan menjadi bagian yang memberikan sukacita besar waktu kita membaca firman Tuhan. Cuma kadang kita tidak mau melangkah lebih jauh untuk belajar firman Tuhan.
Kadang kita maunya sesuatu yang ringan saja. Gereja-gereja, jemaat kadang datang menghendaki sesuatu yang ringan. Kita tidak mau melangkah lebih jauh untuk belajar firman Tuhan. Akibatnya, ketika berhadapan dengan bagian yang sulit, kita mudah menyerah. Dan akibatnya, tentu kita kehilangan berkat Tuhan seandainya bisa tahu lebih. Seandainya bisa tahu lebih. Sedikit lagi saudara tahu. Dan ketika saudara tahu, saudara menikmati hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita menyerah. Kita mengatakan sudah itu terlalu sulit. Seorang pembina saya di Pemuda dulu, dia mengatakan saya tidak mau bahas tentang kedaulatan Allah, doktrin pilihan, predestinasi. Jadi kalau mau PA saja, tetapi jangan bahas predestinasi. Karena saya tidak bisa mengerti predestinasi. Dan saya tidak bisa terima. Karena dia orang yang rajin menginjili. Orang yang rajin menginjili, dia tidak mau percaya mengenai doktrin predestinasi. Saya waktu itu tidak mengerti. Tetapi ketika masuk gereja reform, di situ saya menyadari betapa indahnya doktrin predestinasi. Bahwa Allah telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Itu indah sekali saudara. Maka pengajaran akan kedaulatan Allah itu memang bukan doktrin yang mudah. Tetapi saudara sekalian, itu akan menghasilkan sukacita, kenyamanan, dan jaminan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tidak ada yang memberikan ketenangan ketika saudara berhadapan dengan keluarga yang berduka daripada saudara mengerti mengenai konsep kedaulatan Allah. Itu memberikan ketenangan, memberikan jaminan saudara sekalian. Nah, kita kembali kepada Yunus pasal yang ketiga ayat 10 atau Kejadian pasal ke-6 ayat 6 tadi. Tentu timbul pertanyaan, apakah ketetapan Allah dapat berubah atas dasar tindakan manusia? Menurut saudara, apakah ketetapan Allah bisa berubah atas dasar tindakan manusia? Beberapa bagian Alkitab, saudara, sepertinya menyiratkan hal itu. Saudara lihat. Dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-7. Pada slide berikutnya, saudara lihat. Berfirmanlah Allah, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Berarti Allah, apakah ini berarti Allah berespon terhadap tindakan manusia? Apakah itu berarti ketetapan Allah kemudian berubah karena dasar apa yang diperbuat oleh manusia? Lalu di ayat berikutnya, 1 Samuel pasal 15 ayat 35, di situ dikatakan, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Apakah itu berarti ada kemungkinan masa depan di luar daripada penetapan Allah? Apakah ayat ini berarti ada sesuatu di masa depan yang di luar daripada penetapan Allah? Wah, kita orang reform mengatakan kedaulatan Allah, penetapan Allah. Tapi ketika orang bertanya bagian ini, berarti adakah sesuatu seperti itu? Apakah ini artinya ketetapan Allah tidak benar-benar teguh? Dan ketetapan Allah itu sesungguhnya terbuka bagi perubahan yang diakibatkan kelakuan, tindakan daripada ciptaannya. Nah, saudara perhatikan. Ada perkembangan teologi yang disebut sebagai open theism. Open theism, saudara sekalian. Yang bisa membuat orang Kristen menjadi lebih bingung. Yang bisa membuat orang-orang Kristen menjadi goncang. Pengajaran open theism ini memiliki akibat yang serius, memiliki dampak, memiliki konsekuensi terhadap orang Kristen yang sedang bergumul dengan pengharapan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Maka kalau seorang Kristen, seorang yang memegang pandangan open theism, dia datang membesuk orang yang sedang bergumul di dalam kesusahan dia, maka saudara, hasilnya akan berbeda. Maka pengajaran ini memiliki dampak yang serius. Bagi orang yang tidak terlalu bergumul, dia mungkin tidak bermasalah. Tapi orang yang sedang bergumul, yang sedang menderita, ini sangat sulit, saudara sekalian. Bagi penganut open theism, mereka berpendapat, saudara sekalian, bahwa masa depan itu terdiri dari apa? Saudara mau tahu masa depan atau saudara nggak mau tahu masa depan? Lebih baik kita nggak usah tahu ya. Nah, bagi orang-orang yang menganut open theism, mereka berpendapat masa depan itu terdiri dari sebagian realita yang sudah diatur dan sebagian lagi realita yang belum diatur. Sebagian sudah diatur, sebagian masih gelap, belum diatur.
Maka beberapa hal tentang masa depan mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Nah saudara, orang bertanya, apakah keluargaku yang belum percaya? Bagaimana? Apakah dia mungkin berubah di masa depan? Oh, kita nggak tahu. Karena di masa depan sesuatu bisa seperti ini, sesuatu bisa seperti itu. Nah, bagaimana memahami bagian ini dengan benar? Bagaimana mengerti ayat-ayat seperti tadi dengan benar, saudara sekalian? Ini bagian yang sulit. Maka dua hal yang perlu kita pahami berkenaan dengan Allah menyesal. Ada dua hal, saudara sekalian. Pertama, maka ini sangat penting ketika kita mempelajari Alkitab. Pendeta Stephen Tong selalu berteriak dari mimbar, jangan baca Alkitab main comot. Jangan khotbah itu main comot. Saudara baca Alkitabnya. Nggak ngerti, cari Alkitab bahasa Inggris. Nggak ngerti, cari Alkitab yang lebih ketat penerjemahannya. Nggak ngerti, tanya bahasa aslinya apa. Supaya saudara mengerti dan juga menangkap konteks daripada bagian itu. Nah, pertama dalam bahasa aslinya kata menyesal itu adalah diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang artinya ya bisa beberapa arti, tetapi arti salah satu yang paling sering adalah berbelas kasihan. Nah, saudara perhatikan. Kata menyesal itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang artinya berbelas kasihan, merasa kasihan untuk sesuatu. Bukan berarti ada perubahan yang terjadi, tetapi merasa kasihan atas sesuatu. Konteksnya itu lebih tentang bicara kesedihan akan sesuatu yang terjadi. Nah, saudara mulai melihat konteks penyesalan itu berbeda dengan penyesalan kita. Di dalam Alkitab penyesalan itu bicara mengenai belas kasihan, kesedihan akan sesuatu yang terjadi. Nah, perhatikan dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-6 di situ dikatakan menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan ayat ini selanjutnya mengatakan dan hal itu memilukan hatinya. Nah, saudara sekalian lihat ayat ini mengatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi apakah Allah mengubah keputusannya? Tetapi jelas Allah tidak mengubah keputusannya walaupun Allah menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi kita tahu Allah tidak mengubah keputusannya sekalipun Allah mendatangkan air bah, karena melalui Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, kita tahu bahwa Allah menghendaki manusia tetap ada. Dan kita pada hari ini bisa berada di dalam gedung gereja ini, itu adalah bukti bahwa Allah tidak mengubah keputusannya. Bahwa Allah tetap menghendaki manusia yang Dia cipta itu ada, mendiami dan memenuhi daripada seluruh bumi ini. Lalu konteks ayat ini, Kejadian pasal 6 ayat 6, itu hendak menggambarkan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah hidup di dalam dosa, maka keberdosaan mereka lah yang telah memicu kesedihan Allah. Keberdosaan mereka lah yang telah memicu kesedihan Allah. Seorang ibu yang ini dalam konteks level yang lebih rendah, lebih sehari-hari, saudara. Seorang ibu yang anaknya hidup berantakan, anaknya mabuk-mabukan, tidak mau kerja, sudah usia. Ibunya mungkin mengatakan, mama menyesal sudah melahirkan kamu. Habis marah begitu, malamnya dikasih makan enggak? Nah, ada bubur ya, makan ya. Loh, kalau anaknya bilang, loh katanya mama menyesal gitu kan ya. Mama menyesal, mama berduka. Tapi mama bukan mau melenyapkan kamu, ya kan? Mama menyesal telah menjadikan kamu. Terus pakai mantranya Harry Potter, anaknya hilang gitu ya. Atau anaknya jadi kelelawar gitu. Nah saudara sekalian. Ketika dikatakan Allah menyesal, itu mau menggambarkan bahwa keberdosaan manusia telah memicu kesedihan Allah, bukan manusia yang Allah cipta, tetapi keberdosaan mereka yang telah memilukan hati daripada Allah, bukan manusia yang Allah cipta. Dan di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 ketika dikatakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, saudara perhatikan, kata menyesal di sini adalah kata yang sama dengan berbelas kasihan. Mengapa Allah berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe? Kenapa Allah berbelas kasihan? Maka menyesallah Allah, maka berbelas kasihanlah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Mengapa Allah berbelas kasihan kepada mereka? Adalah karena mereka bertobat.
Karena mereka bertobat. Kita baca di ayat pertama tadi sampai kemudian ayat ke-8. Karena mereka bertobat, ayat ke-9 mereka mohon supaya Allah berbalik dan Allah menyesal. Dan mereka yang tidak taat sekarang menjadi taat. Maka Allah tidak jadi mematikan seluruh kota itu. Nah saudara sekalian, ini tidak bertentangan dengan karakter Allah. Ini mau mengatakan bahwa Allah konsisten dengan karakternya. Benar bahwa Allah akan menghukum Niniwe karena kejahatan mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Niniwe bertobat, saudara sekalian. Niniwe bertobat, menyesal dan mengubah cara hidup mereka. Dan itu membuat Allah berbelas kasihan kepada mereka. Nah ini yang tidak bisa dimengerti oleh Yunus. Dan pengertian kedua saudara sekalian, maka saudara sekalian, pengertian kedua, jikalau kita melihat seluruh isi dan pengajaran kitab suci, maka kita tahu adalah tidak mungkin sama sekali untuk Allah menyesali apapun. Kalau kita melihat seluruh isi daripada kitab suci, tidak mungkin sama sekali Allah menyesali apapun juga saudara. Termasuk bahwa dia telah menciptakan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan memberontak. Maka saudara lihat di Bilangan pasal 23 ayat 19, ayat selanjutnya. Di slide saudara bisa lihat, Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan Allah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah itu bukan seperti engkau, bukan seperti saya yang mungkin menyesal. Saudara sekalian, masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara sekalian, beda dengan kita. Maka satu hal yang kita harus mengerti tentang penulisan Alkitab kita, ada satu hal. Alkitab kita jelas adalah buku yang unik, saudara sekalian. Firman yang menjadi tulisan. Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Alkitab adalah firman yang menjadi tulisan. Ini bukan buku yang sama dengan buku-buku yang lain di seluruh dunia. Voltaire pernah mengatakan, Alkitab ini buku kuno. Alkitab ini ditulis oleh murid-murid Yesus yang bukan orang berpendidikan. Saya akan membuktikan bahwa buku saya akan dibaca di seluruh Prancis dan orang tidak lagi baca Alkitab. Voltaire mengatakan, ini buku apa sih? Murid-murid Yesus orang-orang yang biasa kok. Aku terpelajar, aku akan membuat Prancis membaca buku karanganku dan orang tidak lagi membaca Alkitab. Tetapi Allah bercanda dengan dia. Setelah dia mati, rumahnya dijadikan sebagai tempat percetakan Alkitab di Eropa. Rumahnya Voltaire. Kalau Tuhan mau bercanda, saudara sekalian, Tuhan langsung bercanda pada intinya. Dia rumahnya dijadikan tempat pencetakan Alkitab. Nah saudara sekalian, itu lihat. Alkitab adalah buku yang unik. Allah memakai penulis manusia untuk menuliskan firman-Nya. Allah bukan memakai manusia yang seperti robot. Roh Allah menggerakkan mereka bukan seperti robot yang menuliskan tanpa ada kesadaran. Mereka hanya sekadar meneruskan apa yang mereka dengar lalu dituliskan. Tetapi Allah memakai keunikan mereka. Allah memakai karakter daripada si penulis itu. Allah memakai pendidikan mereka, profesi mereka, latar belakang mereka, pengalaman mereka, relasi mereka sehari-hari, emosi mereka. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Jadi Alkitab bicara dalam bahasa apa? Alkitab bicara dalam bahasa manusia. Yesus firman yang menjadi manusia. Alkitab firman yang menjadi tulisan. Maka di situ ada satu semangat inkarnasi, saudara sekalian. Alkitab bicara dalam bahasa apa? Alkitab bicara dalam bahasa manusia tentu. Termasuk ketika menjelaskan tentang Allah. Termasuk ketika menjelaskan tentang Allah. Alkitab memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Calvin pernah mengatakan kalimat ini. God stutters when he speaks. Allah gagap ketika berbicara. Apa maksudnya? Kalau manusia gagap itu wajar. Saya kecil gagap, saudara sekalian. Sampai besar saya gagap. Sampai kerja dulu saya gagap sebelum masuk sekolah teologi. Sampai sekarang juga gagap sih, saudara sekalian. Kadang-kadang ya. Tapi dalam anugerah Tuhan bisa berkhotbah, saudara. Itu anugerah Tuhan. Tetapi Calvin mengatakan bahwa Allah gagap ketika berbicara. Apa maksudnya? Apakah itu bercanda tentang Tuhan? Tidak, saudara sekalian. God stutters when he speaks. Apa yang Calvin maksud? Adalah betapa Allah itu mau merendahkan dirinya sampai kepada level
yang kita bisa mengerti. Bahwa Allah mau berbicara kepada kita seakan-akan bicara kepada anak-anak. Saudara yang jadi guru sekolah minggu, kita paling takut kalau diajar, kalau disuruh mengajar batita. Jangan, saya kelas 4 sampai kelas 6 saja. Atau kalau KKR regional, kamu pergi khotbah ke SD. Aduh jangan, saya bisanya SMP. Kenapa? Karena SMP dengan saya itu tidak beda jauh gapnya. Tetapi SD itu sulit. Karena saya harus menyesuaikan bahasa saya harus menyesuaikan cara saya berbicara, saya harus masuk ke dalam dunia mereka supaya mereka bisa mengerti saya. Apalagi dalam masa pandemi, ketika pergi KKR, saya mendengar banyak pengalaman orang mengatakan, jangan bicara yang sulit-sulit. Dalam 2 tahun ini ternyata banyak yang sekolah dari rumah ternyata nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Wah cilaka saudara sekalian. Maka waktu khotbah harus turun serendah-rendahnya supaya mereka boleh mengerti. Saya pernah pergi ke satu sekolah ternyata muridnya bahasa Indonesianya sangat kurang. Jadi harus bicara dalam bahasa Indonesia yang sangat terbatas. Nah saudara sekalian, ketika dikatakan Allah gagap ketika berbicara, itu mau mengatakan betapa Allah mau turun sampai kepada level kita. Mau berbicara di dalam bahasa yang kita mengerti saudara sekalian. Dan perhatikan Alkitab sering kali bicara di dalam bahasa simbolis. Alkitab sering kali bicara dalam bahasa personifikasi. Dan demikianlah kita memahami. Demikianlah kita memahami. Saudara doa, Tuhan, tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong. Loh, dari mana siapa tahu Tuhan punya tangan? Emang pernah dibuktikan secara ilmiah? Tidak ada saudara sekalian. Meskipun Alkitab menggunakan bahasa manusia atau bahasa antroposentrik untuk menjelaskan tentang Allah. Dengan misalnya mengatakan Allah menyesal, tetapi Allah tetap tidak berubah saudara. Allah tetap tidak berubah dan Allah adalah Allah yang maha tahu. Jadi meskipun penulis Alkitab memakai kata Allah menyesal, tetapi ingat Allah tetap tidak berubah dan Allah tetap maha tahu. Allah tahu apa yang terjadi dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Jadi sesungguhnya tidak mungkin Allah menyesal. Sesungguhnya tidak ada ruang bagi Allah menyesal. Allah sudah tahu sebelum itu akan terjadi. Yesus mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Sesuatu hal yang sangat jelas. Maka kita bisa simpulkan ketika membaca tentang Allah menyesal, itu adalah semacam literary understanding. Pengertian di dalam membaca novel, membaca karya sastra, maka disinilah kita mulai memahami. Jadi kadang Alkitab memakai tata bahasa, saudara perhatikan, Alkitab memakai tata bahasa antropomorfi, saudara sekalian. Memakaikan bentuk manusia kepada sesuatu. Seperti Allah misalnya. Saudara baca kalau dongeng-dongeng ya. Si serigala itu berbicara, hai akulah ibumu. Domba itu mengatakan, bukan, kamu bukan ibuku. Nah itu kan ya. Nah itu kan Pak Ivan ada bahasa waktu speak ya. Nah kita memakai gaya bahasa antropomorfi, mengenakan sesuatu bentuk manusia kepada suatu keberadaan, misalnya Allah, untuk memungkinkan manusia memahami Allah. Sehingga kita bisa mengetahui kasihnya Allah. Oh Allah itu tidak pernah tertidur. Dia terus memperhatikan kita. Loh, dari mana kita tahu hal-hal seperti itu? Itu adalah gaya bahasa antropomorfi. Mata Allah menjelajah seluruh bumi. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Saudara sekalian, itu adalah gaya bahasa antropomorfi. Lalu ada gaya bahasa antropopatis. Patos itu emosi, saudara sekalian. Morfi bentuk. Antropopatis mengenakan perasaan emosi manusia. Antropo mengenakan perasaan emosi manusia kepada Allah untuk memungkinkan manusia mengenal, manusia mengerti tentang apa yang Allah hendak nyatakan. Jadi memakaikan emosi atau perasaan manusia kepada Allah. Maka saudara sekalian, contohnya gambaran Allah berduka akan cara hidup manusia yang begitu rusak secara moral sebelum air bah. Saudara lihat di slide ini. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ke 6, ketika dilihat Allah, itu adalah antropomorfi.
memakaikan bentuk manusia kepada Allah, bahwa Allah seakan Allah yang adalah roh itu memiliki mata. Maka ketika dilihat oleh Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, itu adalah antropopatis, mengenakan emosi manusia kepada Allah. Nah, ayat itu mengatakan antropomorfi, ketika dilihat Allah, antropopatis, memilukan hatinya. Maka ketika kita membaca Allah menyesal, ketika kita membaca Allah menyesal, itu tidak seharusnya membingungkan kita, tetapi itu malah membuat kita takjub. Itu malah membuat kita semakin mengkagumi Allah. Maka sesungguhnya saudara sekalian, penguraian dengan cara seperti itu, antropomorfi dan antropopatis di dalam bahasa manusia, itu sesungguhnya adalah pernyataan kasih Allah yang mau menjadi sama seperti kita. Allah yang tidak terbatas, mau membatas diri. Dan inilah cara Allah berbicara kepada kita, saudara sekalian. Kalimat Allah menyesal itu adalah satu pesan yang kuat, bahwa Allah mau merendahkan dirinya di dalam bahasa manusia, untuk manusia bisa mengerti akan Dia. Hari Kamis lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan mengerti karya Kristus itu harus mengerti dalam dua keadaan. Mengerti Yesus, saudara tidak boleh mengerti satu sisi. Saudara harus mengerti Yesus dalam dua keadaan. Keadaan yang direndahkan, state of humiliation, dan keadaan yang ditinggikan, state of exaltation, saudara sekalian. Maka mengerti Yesus harus melihat dua hal ini. State of humiliation, perendahan Yesus, dimulai dari Yesus berada di kandungan. Lalu Yesus kemudian berlanjut sampai kepada kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, penangkapan Yesus, pengadilan Yesus, penyiksaan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Itu semuanya adalah bagian daripada keadaan yang direndahkan. Dan state of exaltation dimulai daripada kebangkitan Yesus. Maka setelah kebangkitan Yesus, murid melihat Yesus secara berbeda. Nah, saudara sekalian, di dalam perendahannya, Sang Anak Allah turun dari sorga yang mulia, mengambil rupa daripada seorang hamba, menjadi manusia sama seperti kita, bahkan sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Dan inkarnasi itu, Yesus menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Dan inkarnasi Sang Anak Allah itu bukan sekadar tindakan yang mau turun ke bawah. Jadi saudara nggak boleh mengenal Dia berhenti sampai kepada inkarnasi. Saudara sekalian, tetapi saudara sekalian perhatikan, inkarnasi Yesus bukan seperti seorang misalnya pejabat yang turun ke kalangan bawah, turun kepada rakyatnya, berjumpa dengan mereka, menyapa dengan mereka. Kita kalau melihat seseorang turun sampai ke tengah-tengah rakyat jelata, kita mengatakan luar biasa pejabat ini. Dia orang yang rendah hati. Tapi saudara perhatikan, ketika dia turun sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, dia tidak melepaskan jabatan dia. Dia tetap adalah seorang pejabat penting. Dia tidak melepaskan kemuliaan dia. Dia tidak melepaskan fasilitas dia, di mana tentu ada pengawalan, tentu ada pendampingan. Tetapi saudara sekalian, Yesus ketika inkarnasi itu sangat berbeda. Yesus melepaskan seluruh kemuliaan sebagai Sang Anak Tunggal Bapa. Dan Dia turun ke bawah. Ini adalah tindakan yang mau untuk masuk di dalam kehinaan, di dalam perendahan diri yang begitu dalam. Nah, saudara sekalian, Yesus menjadi manusia, bukan manusia super. Bukan manusia super yang tidak ada kesulitan, yang mengatasi halangan apapun dengan luar biasa lalu menjadi tokoh yang terkenal. Tidak, saudara sekalian. Tetapi Yesus turun lebih rendah, lebih dalam, lebih dekat kepada persekutuan dengan kita. Supaya apa? Supaya Dia bisa masuk ke dalam dosa dan penderitaan kita. Yesus turun begitu dalam sampai kepada level di mana Dia bisa berseru dari atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena inilah kesusahan hati manusia yang paling dalam ketika dia terpisah dengan Tuhan Allah. Maka Yesus turun begitu dalam sampai kepada level di mana dia harus terpisah daripada Bapanya.
Dan saudara sekalian, disinilah keindahan bahwa apa? Allah begitu rela masuk ke dalam dunia daripada manusia supaya manusia bisa mengerti siapa dia. Bahkan ketika, ini kalimat indah sekali, dikatakan bahkan ketika manusia bisa salah mengerti dia. Yesus turun begitu dalam sampai berada di antara manusia, bahkan sampai manusia bisa salah mengerti dia. Akhirnya orang menghina dia, orang mengejek dia. Sampai sekarang orang mengatakan, orang Kristen, kamu percaya kepada manusia kok. Manusia yang ditelanjangi mati di atas kayu salib. Tuhan kami hebat, Tuhan kami di surga. Tuhan kami tidak pernah mengalami itu. Saudara sekalian, Yesus mengalami itu karena dia begitu mengasihi. Bahkan sampai kita bisa salah mengerti dia. Demikian pula ketika firman Tuhan diberikan kepada kita. Kata-kata seperti Allah menyesal membuat kita salah mengerti akan kasihnya yang begitu dalam. Akan kerelaannya untuk merendahkan diri sampai kepada level yang kita bisa mengerti akan isi hati daripada Tuhan. Maka saudara sekalian, ketika kita membaca semuanya ini, ketika kita mengerti semuanya ini, disinilah kita memahami mengenai transendensi dan imanensi Allah. Transendensi Allah mau mengatakan bahwa God controls everything. Tuhan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang melampaui segala langit, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia mengatur setiap detil, bahkan sehelai rambut pun jatuh. Saudara sekalian, Tuhan tahu. Tuhan tahu semua yang ada dalam kehidupan daripada ciptaannya. Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen, bahwa dia berkenan untuk hadir bersama dengan kita. Dia berkenan untuk berdiam di antara manusia. Dia berkenan untuk menyatakan isi hatinya di dalam bahasa yang kita bisa mengerti, sekalipun kita mungkin salah mengerti tentang dia. Maka ketika kita menyadari mengenai Allah menyesal ini, saudara, kita sebagai orang-orang percaya dikuatkan untuk melangkah menuju kepada hari depan dengan sikap hati yang berbeda. Sikap hati yang berbeda, bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang kekal, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak tergoncangkan, Allah yang berpegang kepada janjinya. Saudara sekalian, itu adalah Allah kita. Tetapi juga Ia adalah Allah yang memahami kita, Allah yang mengerti kesulitan kita. Saudara sekalian, Allah yang mau merendahkan diri untuk masuk ke dalam situasi kita, supaya kita bisa mengerti akan Dia. Kita bisa mengerti akan karya-karyanya. Kita bisa mengerti akan rencana-rencananya. Rencananya yang sejauh langit dari bumi. Yang kita tidak mungkin memahami sepenuhnya, saudara sekalian. Tetapi melalui apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya itu, kita bisa memahaminya. Maka sangat indah ketika Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Secara personal, Yesus mengundang kita. Yesus mengajak kita. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku bukan Allah yang jauh. Di dalam kepercayaan yang lain, agama-agama yang lain, mereka memiliki Allah yang distant, Allah yang jauh di sana. Tetapi Yesus mengatakan, aku bukan Allah yang jauh. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, come to me. Aku bukan Allah yang jauh. Aku adalah Allah yang mendengarkan. Itu antropomorfi. Yang melihat kesulitanmu. Yang tanganku tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Dan aku bersedih ketika engkau berduka. Aku menangis ketika engkau menangis. Itu adalah bahasa yang sangat indah, saudara sekalian. Maka inilah Allah yang bersama kita melangkah menuju kepada hari-hari depan kita. Di dalam ketidakpastian kita, kita memiliki Allah yang pasti, Allah yang teguh. Tetapi di dalam kedukaan kita, Dia bisa memahami kita. Dan kita boleh bersyukur sebagai orang-orang percaya, Allah menuntun, Allah memimpin kita. Kita sudah melihat pimpinan Tuhan di masa lalu, maka kita boleh menaruh percaya kita bahwa Dia memimpin kita menuju kepada hari depan. Yang kita tidak tahu, tapi Dia tahu. Yang kita tidak berkuasa, tapi Dia mengendalikan segala sesuatu dengan kasih-Nya yang rela untuk merendahkan diri bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang telah merendahkan diri, meskipun mungkin membuat Engkau disalah mengerti. Engkau menyatakan isi hati-Mu di dalam bahasa yang begitu sederhana, agar supaya kami boleh mengerti
sekalipun dengan resiko, konsekuensi bahwa manusia salah mengerti. Dan manusia sebaliknya bukan memuji Engkau, tapi manusia malah melawan Engkau. Manusia malah merendahkan Engkau. Manusia malah menghina Engkau ya Tuhan. Tetapi Engkau dengan penuh kasih, Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Maka biarlah bagian-bagian yang seperti ini meneguhkan iman kami, memberikan kelegaan kepada kami, memberikan jaminan kepada kami bahwa Allah yang bertahta atas segala sesuatu, Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan jalannya sejarah, juga adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan kami yang begitu rendah. Dalam perkara-perkara yang begitu sederhana, Engkau ada di situ. Dalam perkara-perkara yang begitu sulit, Engkau pun juga ada di situ. Maka Tuhan, teguhkanlah iman kami sebagai orang-orang Kristen berjalan dengan sukacita, dengan tekun, dengan penuh bahagia di dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.